Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para durriyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para syaraif, para guru-guru, para alim ulama, wabil khusus keluarga besar guru kita almarhum sahibul hadra wal magam Kiai Haji Muhammad Kasful Anwar. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dari beliau, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak cucu mereka, beliau selalu meneruskan daripada misi dan gagasan beliau hingga bisa mencetak orang-orang yang selalu mencintai orang-orang soleh dan lebih khususnya mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, maaf kalau seandainya tidak bisa menyebutkan nama para habaib satu persatu, para alim ulama juga guru-guru. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semuanya. Mudah-mudahan para habaib-habaib kita, para alim ulama kita selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka para habaib, para durriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus juga para alim ulama seperti dikatakan oleh Imamul Haddad, hum amanul ardi, mereka adalah sebagai pengaman-pengaman bumi, mereka sebagai sabuk pengaman-pengaman bumi Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya Indonesia kita ini yang kita cintai, yang kita muliakan dengan berkahnya para habaib, berkahnya para durriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatnya para alim ulama. Mudah-mudahan Indonesia dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bala, dari segala musibah, dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahannya melalui daripada orang-orang soleh, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga wabil khusus Guru Munawwar, Guru Munawwir, juga keluarga besar yang lain yang tidak bisa satu persatu saya sebutkan namanya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan, khususnya saya ulun pribadi bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Tidak lebih seperti dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, tidak seseorang hadir di suatu makam
atau di suatu perayaan haul kecuali panggilan dari sahibul haul tersebut, kecuali bahwasanya kita diundang oleh beliau sahibul haul, sahibul hadrah wal maqam, Kiai Haji Muhammad Kasful Anwar. Itu adalah orang-orang pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya saya teruntukkan untuk saya pribadi adalah suatu kehormatan bagi saya bisa diundang, melebihi saya bisa memberikan tausiah. Karena kalau seandainya diukur ilmu saya jauh tidak ada muliahnya atau tidak ada tingginya dibanding dengan guru-guru yang ada di depan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka, amin amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya orang-orang soleh tersebut ini mendapatkan makom yang begitu luar biasa. Seperti dikatakan likulli maqamin maqar, setiap makom itu mempunyai kedudukan sendiri. Mereka mendapatkan makom yang begitu mulia tidak lebih karena mujahadah mereka, tirakatnya mereka, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW sangatlah dekat, hingga mereka mempunyai kedudukan yang begitu tinggi, mempunyai kedudukan yang begitu luar biasa. Mereka bukan hanya tidur-tiduran, mereka bukan hanya pikiran mereka bukan hanya dunia dan jabatan. Pikiran mereka bangun dari tidur mereka, bahkan ada dari mereka yang tidak tidur sama sekali. Kalau kita lihat cerita As-Sayyid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf yang pertama kali dijuluki As-Segaf, kalau kita baca daripada kitab Syarhul Ainiyah, bagaimana manaqib beliau kadang-kadang sampai tidak bisa kita pikirkan dengan otak, dengan akal sehat kita. Bagaimana manaqib beliau diceritakan dalam kitab Syarhul Ainiyah, 33 tahun tidak tidur. Bagaimana dengan kita? 33 tahun tidak tidur. Pernah beliau mencoba tidur, alias kata orang Banjar itu guring lah. Betul. Ini sambil belajar bahasa Banjar dikit-dikit. Tapi orang ulun kada punya bini Banjar, karena ulun setia sama istri ulun. Ya. 33 tahun kada guring, kada tidur beliau itu. Masya Allah, luar biasa. Pernah beliau mencoba tidur. Ketika tidur mencoba menghadap ke sebelah kanan, karena sunnahnya orang tidur menghadap ke sebelah kanan. Ketika beliau mencoba tidur menghadap ke sebelah kanan, kata beliau apa? Ra'aitul jannah wa ma fiha. Saya melihat surga serta isinya. Sekali tidur menghadap ke sebelah kanan, melihat surga serta isinya. Kemudian ketika beliau menghadap ke sebelah kiri, apa kata beliau? Ra'aitun nara wa ma fiha. Saya melihat neraka serta isinya. Wa kaif an anam. Bagaimana saya bisa tidur kalau menghadap kanan melihat surga, kalau menghadap ke sebelah kiri saya melihat neraka serta isinya. Itu orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, connect selalu. Jaringan mereka bukan jaringan 4G. Jaringan mereka adalah apa? Jaringan mereka jaringan Allah dan Rasulnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jaringan mereka Allah dan Rasulnya, bukan manusia, bukan pejabat, bukan presiden, bukan. Jaringan mereka Allah dan Rasulnya. Makanya di hadapan mereka selain Allah dan Rasulnya kecil, bukan seperti kita. Kalau kita
Kadang-kadang kalau sudah melihat yang lebih tinggi dari kita, mungkin kita lebih besar, bahkan besarnya melebihi Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dalik. Di dalam hati mereka ada akbar. Siapa itu akbar? Maha besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di hadapan mereka, kalau sudah ada dalam hati mereka akbar, yang mereka hadapi semuanya adalah asghar, kecil semuanya, tidak ada artinya. Karena kenapa? Terikat hatinya dengan yang maha besar. Juga hati mereka terikat dengan manusia yang paling besar, yang paling ganal adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang daripada Sahib Maulid Simtud Durar, bagaimana cerita beliau yang sangat luar biasa. Ketika beliau mengadakan acara maulid besar di salah satu tempat di kota Sewun, ada orang ziarah ke Makam Zambal. Ya, Makam Zambal itu tempatnya jenderal-jenderalnya aulia, tempatnya Faqihil Muqaddam yang tirakatnya setiap malamnya 1000 rakaat, tempatnya Sayyidina Habib Abdurrahman As-Saggaf, tempatnya Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidru Sultanul Mala, tempatnya Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad Qutbil Irsyad wa Ghauthil Ibad wal Bilad, tempatnya Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidrus yang terkenal dengan Al-Ilmun Nafi wal Karamil Wasi wal Jahus Sasi, dan masih banyak lagi orang-orang soleh di Makam Zambal tersebut. Orang ini dikala Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi buat maulid besar di kota Sewun, orang ini ziarah, gak usah ikut ke tempatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lebih baik saya ziarah ke Makam Zambal, karena Makam Zambal banyak aulia-aulia yang derajatnya lebih tinggi dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali siapa? Kecil, masih orang baru, masih muda. Biasa orang-orang tua gengsi dengan yang anum-anum, betul? Makanya yang tua-tua harus menghargai yang anum-anum, apalagi istri anum. Ya, menghargai seperti itu. Ketika ziarah masuk mengucapkan salam ke makamnya Sayyidina Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, tinggi derajatnya beliau itu. Apa beliau mengatakan dalam perkataannya, keramatnya Faqihul Muqaddam, ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Kata beliau, kalau seandainya Syekh Abdul Qadir Jilani dimuliakan di dunia, lihat nanti di akhirat siapa yang lebih unggul makamnya, saya apa Syekh Abdul Qadir Jilani. Jangan niru-niru pian, belum makamnya. Ini makamnya wali, nggak bisa ini diturun. Cuma ini hanya kisah-kisah hingga menumbuhkan kita cinta dengan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Saya di dalam kewalian derajatnya seperti siapa? Seperti Nabi di dalam kenabian. Terus derajat Faqihul Muqaddam. Orang ini ziarah ke Faqihul Muqaddam. Ketika ziarah kepada Faqihul Muqaddam, salamullah ya sada minar rahman yakshakum, sampai akhir mendengar suara, fulan, percuma kau ziarah di makam ini, tidak ada siapa-siapa. Di Zambal tidak ada siapa-siapa, semua pergi ke tempat maulidnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Heran dia, kok bisa seperti itu? Maka beliau ini, orang ini cepat-cepat ketika mendengar seperti itu otomatis ketakutan lah, ya kan? Kecuali kalau memang orang betul-betul sering komunikasi dengan ahlul kubur, ya kan? Pian saja kalau ziarah malam-malam, enak-enak ziarah, kemudian dengar suara dari kubur pasti lari terbirit-birit pian. Itu lumrah, wajar. Kecuali kalau memang orang-orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti siapa? Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Abahnya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dari Surabaya, punya abah namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar yang meninggal di kota Guereh. Itu gurunya di kuburan.
namanya Syekh Bahr Nur. Jadi ada sebagian wali-wali ini memang gurunya di mana? Dikubur. Mau niru bian? Monggo. Datang ke makamnya Ki Haji Kasful Anwar bisa, tapi dengan safaul batin, dengan hati bersih bisa pian berguru dengan mereka. Ya kan? Jangan niat dunia, karena kita ini kalau memang ziarah kadang-kadang yang ditanya apa? Yang diminta apa? Dunia. Yang diminta mulus. Jadi nggak dapat berkah tapi terakhir berkahnya. Tapi kalau orang-orang soleh seperti itu, maka singkat cerita ini orang pergi ke maulidnya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi di kota Sewun, namanya Saha Anisa. Orang yang pergi Hadrul Maut ini tahu nih Saha Anisa gimana. Kemarin ulun ketemu dengan guru siapa namanya nih? Guru Hakim. Ulun suruh dia qasidah di mana namanya? Di Masjid Al Imam Al Haddad. Yang asalnya guru Hakim ini pede ketar-ketir beliau. Karena kenapa? Beb, ulun kada biasa qasidah kalau di Martapuras ya biasa ketemu orang Banjar. Beb, ini di masjidnya Al-Hawi, Masjid Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau qasidah. Ya kan? Masya Allah, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, amin. Seperti itu. Sampai banyak perkumpulan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali yang secara zahir yang masih hidup, lebih lagi wali-wali yang beliau lihat, yang ini orang lihat, yang sudah meninggal. Ya, yang wajahnya subhanallah enak dipandang. Makanya orang wali-wali Allah itu enak dipandang wajahnya, ya kan, biarpun kada bungas ya, tapi enak dipandang karena mereka apa? Aulia Allah, orang yang dekat kepada Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka para wali-wali Allah tidak ada takut dalam diri mereka, tidak ada punya takut rasa miskin, tidak takut kada punya duit, kada takut kada dapat amplop, tidak takut dalam diri mereka. Dalam diri mereka hanya takut kepada siapa? Allah dan Rasulnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dilihat. Kemudian ini orang menghampiri masuk, ya kan, dari barisan sof yang terakhir sampai di hadapan Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, pengarang Simtud Duror yang maulidnya terkenal di wilayah Kalimantan Selatan ini. Ya. Sampai di hadapan beliau dan beliau berkata, ini orang ini, ya Habib, saya ini heran yang saya alami sekarang. Kenapa? Tadi saya memang asalnya tidak mau hadir di tempat pian maulid ini, tetapi saya ziarah ke makam Zambal. Ketika saya ziarah, mendapat suara dari kuburannya Fakihil Muqaddam. Sesungguhnya orang-orang di Zambal tidak ada di sini, semua pergi ke maulidnya antum di sini. Apa rahasianya sehingga orang-orang sekelas Fakihil Muqaddam bisa datang ke tempat antum? Orang-orang sekelas Sayyidina Habibur Rahman As-Saggaf bisa datang ke majelis ini. Sekelas Abdullah bin Abu Bakar Aidrus bisa datang di sini. Dan masih banyak Imam Haddad bisa datang. Apa rahasianya? Tersenyum Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, ya waladi, wahai anakku, mereka datang karena saya mempunyai ikatan mahabbah, mempunyai ikatan cinta dengan jenderalnya manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah mereka ikut datang di sini di dalam majelisku dan membaca maulidku di tempat ulun, kata beliau. Subhanallah. Berkatnya apa? Berkatnya mempunyai keterikatan beliau Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi dengan siapa? Dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua wali, ya harus kita camkan ini, semua wali, setop-top wali apapun, setinggi-tinggi derajat apapun wali itu, jikalau tidak mempunyai keterikatan dengan Nabi Muhammad, bukan wali namanya. Semuanya
keluar daripada lautan yang begitu luar biasa, yaitu lautan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muhammadun sayyidul qaunaini wal fariqaini min urbin wa min ajami, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tadi lihat bagaimana sejarahnya Kiai Haji Kasul Anwar ketika dibacakan manakib yang disampaikan oleh anak cucunya Guru Munawir, bagaimana sejarahnya, gak lepas yang pertama dengan ilmu, belajar, apalagi beliau termasuk pendiri pondok pesantren apa namanya tadi, Darussalam, pondok pesantren terbesar wilayah Kalimantan Selatan. Bujur lah. Nah itu, subhanallah. Karena membawa ilmu, ilmu asalnya dari mana? Ilmu asalnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Melalui adab-adab itulah, melalui ilmu-ilmulah langsung dari Sang Maha yang mempunyai ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, diturunkan melalui malaikat Jibril dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan turunlah silsilah ya hubungan keterikatan ilmu-ilmu tersebut sampai ke sahibul hadrah wal maqam Kiai Haji Muhammad Kasul Anwar yang kita hadiri hallnya ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan beliau, amin ya rabbal alamin. Maka dari itulah jangan bimbang, jangan takut jikalau dalam hati kita ada Allah dan Rasulnya. Dikatakan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Siapa itu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur? Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur itu pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, termasuk gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Ya, jadi mereka orang-orang soleh itu mempunyai keterikatan, gak jauh, ini gurunya ini muridnya ini ininya itu, semua ikatannya sama, muter-muter juga. Seperti itu. Gak jauh mereka itu. Karena kenapa? Karena keterikatan sanad keilmuan beliau itu nyambung sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kita di akhir-akhir zaman ini justru hilang. Mereka kita lihat dulu ilmu mereka bagaimana, lihat karangan-karangan kitab beliau bagaimana. Sekarang banyak ulama, banyak orang-orang soleh tapi tidak punya yang namanya apa? Karangan-karangan ilmu, karang-karangan kitab, tidak mempunyai ya, yang karena yang kita lihat, yang kita tiru ini, kalau orang-orang dulu kalau meniru gurunya bukan meniru halnya dulu ya, yang mereka tiru awalnya adalah apa? Adalah ilmunya terlebih dahulu. Yang mereka tiru adalah akhlak mereka terlebih dahulu. Kalau kita yang kita tiru hanyalah sekarang ini adalah apa? Halnya. Oh, halnya guru ulun itu seperti itu. Halnya guru ulun itu kalau malam kada sembahyang. Pian mau kada sembahyang juga. Bongol pian. Nabi Muhammad SAW 1000 rakaat hatta sampai yarmat qadamai, sampai kakinya pun bengkak Nabi Muhammad SAW itu. Kalau guru itu nggak bisa ente lihat secara zahir. Makanya kalau pian baca kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dalam kitabnya disebutkan kitab Risalatul Muawana, idza ra'aital alima ya'malu syai'an fa syai'an. Kata Imam Al-Haddad, kalau seandainya engkau melihat seorang alim, seorang guru mengamalkan sesuatu yang mungkin mengherankan kita, jangan langsung dihukum sampai engkau tanya terlebih dahulu. Karena banyak amalan-amalannya guru-guru, orang-orang soleh apa?
lepas dari jangkauan kita. Kita untuk menjangkau kada bisa. Yang ditiru rokokannya. Banyak ahli hisab di sini sebabnya. Banyak kada ahli hisab. Sohibul ahli hisab. Nah itu. Tiru ilmunya. Diceritakan oleh muridnya Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, namanya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri. Jadi Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri ini punya guru namanya Syekh Abu Bakar bin Salim, yang sangat luar biasa kealiman beliau dan kearifan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar bin Salim punya murid namanya siapa? Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri di kota Taris di Hadramaut sana. Ada orang datang sakit, pengen berobat kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Alias kalau orang Banjar itu minta apa? Banyu. Iya. Lek wong Jawa warai banyu. Samalah? Iya. Ya kan? Banyu, minta ambil banyu. Beb, minta banyu, beb, minta air. Pian doain alias pian ludahin bil barokah. Tapi kalau lendir dahak enggak barokah lagi. Ya kan? Kalau orang-orang dulu itu kan niupnya kan pakai adab. Kalau sekarang kan ditiupnya itu dikit-dikit sambil baca sholawat. Supaya apa? Biniyatis syifa. Supaya apa? Diberikan penyembuhan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika disodorkan air banyu tadi, Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, yang bisa ngobati ini bukan ulun. Yang bisa ngobati ini anak murid ulun. Ente pergi ke kota Taris, namanya siapa? Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri. Pergi ente. Guru nggak bisa ngobati, yang bisa ngobatin siapa? Berarti apa ini? Guru yang tidak takut, ya kan? Makomnya hilang, alias jabatannya hilang. Kalau pejabat takut jabatannya hilang. 2 kali pengen 3 kali, kalau bisa seumur hidup jabat tok itu. Betul tidak? Ulun kada menyinggung pejabat di sini, ya kan? Biasanya seperti itu, ya. Kalau orang-orang soleh enggak, mereka enggak mau. Kadang-kadang lari mereka itu. Kalau ada timbul keramat, timbul sesuatu yang aneh, mereka lari menolak. Kalau kita ada sedikit, ada orang minta banyu sama kita, kita bacain sembuh. Oh, ulun wali nih. Wali dari mana pian? Wali setan. Bukan. Ya kan, kadang-kadang memang Allah Ta'ala memberikan ente seperti itu. Ya kan? Makin bersyukur apa makin kufur? Karomat apa istidraj? Beda. Kalau orang-orang soleh enggak, ulun enggak bisa. Ente pergi ke anak murid ulun. Siapa beb? Ente pergi ke kota Taris, namanya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri. Pergi sana ente. Siap. Jauh pak. Ibarat kalau dari Martapura ke Sungai Gampang. Tahu pian Sungai Gampang? Di Marabahan sana. Kada ada kendaraan online, kada ada. Tidak ada GPS, tidak ada. Kalau sekarang orang kalau mau kemana-mana ada GPS, nyaman apa kada? Enak. Ya kan, tinggal klik. Ya kan, makom sekumpul nyampe sudah. Karena kenapa? Ada GPS, enak zaman sekarang ini. Kalau dulu nggak ada. Hendak betakun lawan Habib, beb, alamatnya di mana, rumah di mana? Kada berani, adab, supan sama Habibnya, takut. Kalau sekarang kada, ditantang, beb, di mana beb? Guru di mana guru? Itu rumahnya itu. Ya kan? Kalau orang dulu kada, disuruh pergi. Kada betakun lagi di mana rumahnya. Enggak tanya di mana rumahnya, enggak tanya dia. Yang penting apa? Yang penting pergi dulu. Pergi. Karena dengan niat pengen dapat apa? Dapat kesembuhan,
melalui wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini, pergilah GPS-nya Allah dan Rasulnya, hingga disampaikan singkat cerita ke depannya apa? Ke rumahnya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri. Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri ini terkenal orangnya tawadu, beda-beda wali Allah. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim orangnya pakai imamah, jubah segala macam, wibawa orangnya. Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri biasa, orangnya seperti petani, pakai apa namanya ini, penutup kepala seperti tutup kepalanya tani, pakai cangkul. Cangkul orang Banjar bilang apa cangkul tuh? Sama aja, sama, ya kan? Pakai cangkul, ya kan? Mana ini orang pada nunjuk itu dia itu Habib Abdurrahman. Ah masa gurunya seperti itu, muridnya seperti ini, murid sableng mungkin ini. Bukan, itu sudah didatangi. Waalaikum Habib, waalaikumsalam. Dari mana? Saya Fulan bin Fulan. Saya diperintahkan oleh guru antum Syekh Abu Bakar bin Salim untuk datang ke sini. Mengapain? Mau ngapain teh? Ndak Bib, ulun pengen berobat, pengen minta air lawan pian. Mudah-mudahan dengan berkatnya pian, keistiqomahan pian dalam ibadah, ulun diberikan kesembuhan. Apalagi ini perintah dari guru Bib, gak boleh ditolak Bib. Sambil diancam gitu. Murid kalau sudah anak guru gak bisa lah. Ini perintah dari guru pian Beb. Wah, tidak bisa ngomong lagi Habib Abdurrahman Al-Jufri ini. Padahal kebiasaan beliau nggak seperti itu, ya kan? Ya sudah, air letakkan di depan ente. Ulun ada punya beberapa hektar, ya kan? Dari tanaman, ya kan? Rumput-rumput. Ana minta ente seperempat rumput dari lahan ulun pian makan semuanya. Wih, ini Habib apa ini? Aneh panar ini. Beb makan rumput. Iya Beb, ulun bukan kambing, ulun bukan sapi. Nggak makan rumput, nggak bisa. Kalau mau sembuh ya gitu. Kalau pengen pengen ke kamar mandi ke belakang, di belakang ada kamar mandi di belakang. Pian silahkan di belakang sana. Wah ini nggak betul ini katanya orang ini. Ini ulun harus cepat-cepat lapor ke Syekh Abu Bakar bin Salim ini, kepada guru beliau, ya kan? Dilihat sama Habib Abdurrahman Al-Jufri dari jauh, gak dimakan-makan. Siapa yang mau makan rumput? Ya kan? Kalau kelas-kelas ulun lawan pian saja kawak gak ada makan rumput, ya kan? Dikira kayak sapi sama kambing, ya kan? Seperti itu. Akhirnya dilihat, disamperin oleh Habib Abdurrahman. Pengen sembuh apa kada? Iya pengen sembuh. Ambil sedikit, seperempat aja dari lahan, ambil, makan semuanya kalau pengen sembuh. Karena penyakitnya ini dahsyat, sudah kanker ini, bukan kantong kering, ya kan? Kanker ganas yang tidak bisa disembuhkan, sulit, sudah mentok sudah. Apalagi alat-alat terdahulu bukan seperti zaman kita, teknologinya canggih, alat-alatnya canggih. Akhirnya bagaimana? Dimakanlah secara terpaksa. Dimakan. Setiap habis satu kantong ke belakang dia, mengeluarkan kotoran di belakang. Kemudian datang lagi ke tempat itu sampai itu habis, ya kan? Yang ditentukan, yang dibatasi Habib tersebut habis, ya kan? Nah, katanya Habib Abdurrahman, sekarang ente sudah sembuh. Berapa lagi ente ke kamar mandi? Berapa kali? Saya ke kamar mandi Beb habis hampir 20 kali saya. Oh ya sudah, sembuh sudah ente. Pulang ente. Loh, gak dikasih air, kada usah air, buat mandi ente saja. Ya kan, buat wudu, buat mandi, silakan ente. Pian bulik lah. Sekarang pian bulik, sudah selesai, insya Allah sembuh, syifa. Wah ini gimana ini, ya kan? Memang ketika setelah melakukan hal tersebut, ritual seperti itu, memang yang beliau rasakan tidak ada. Subhanallah, diberikan kesembuhan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasakan apa-apa. Kanker ganas yang beliau alami enggak kerasa, enak, betul nyaman luar biasa. Ya. Ya sudah Beb, ulun bulik. Terima kasih. Sekarang biasanya kan orang tamu, ya kan, rasa ucapan terima kasihnya itu dengan apa? Amplop biasanya. Tapi ulun kadang mengejar amplop di sini, ya kan?
Dikasih terima kasih Beb, ini amplop, ditolak sama Habib Buang. Nah, enggak usah. Biar ambil sendiri buat. Ya kan? Dah Beb, ini hadiah dari ulun. Enggak usah ambil sudah. Kasih yang lebih berhak. Dipaksa. Dalam hatinya, Habib ini sok benar ya. Kayak enggak punya mau cinta sama dunia. Setelah hati terucap demikian, maka Habib pun mengambil rumput yang ada di sebelahnya. Fulan, kalau mau saya sulap ini rumput saya, jadi duit dari. Biar tidak percaya disulap, dibaca Habib salawat, langsung berubah jadi duit semuanya. Pengen punya seperti itu ya. Sugih semuanya, amin. Ya kan? Diambil lagi rumput ini. Kalau pohon kebun kurma ulun mau buat menjadi emas, jadi emas. Biar tidak percaya ditunjuk, jadi emas semuanya. Subhanallah. Yang terakhir ini yang lebih unik ini. Memang ini orang kalau memang sudah disembuhkan agak benar lah. Ya kan? Sudah enggak lagi percaya, sudah malah suudzon. Suudzonnya bagaimana? Suudzonnya bilang dalam hatinya, ini Habib kok enggak sholat dari tadi nih. Ya kan, dari tadi ulun lihat kada sholat dari tadi. Nah, duhur lewat, asar lewat. Ini pantas ini kata Imamul Haddad, kalau ente melihat orang alim, orang soleh melakukan hal-hal yang aneh-aneh, jangan langsung divonis. Kecuali kalau penjahat, korupsi, vonis penjarakan. Betul. Tapi kalau wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak bisa seperti itu. Karena mereka mempunyai luar biasa makom mereka ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terlintas hatinya mengatakan seperti itu, Habib Abdurrahman langsung datang halnya, diambil tangannya, dituntun, diseret, dimasukkan rumahnya. Fulan, kata hati ente jagalah, ya, te jaga. Ini kamar di rumah ulun, pian buka semuanya. Ketika buka kamar pertama, beliau lagi sujud. Dibuka kamar kedua, beliau lagi rukuk. Dibuka kamar ketiga, beliau lagi i'tidal. Dibuka kamar lagi berikutnya, semuanya ibadah. Ini keadaan saya. Engkau tidak tahu berhadapan dengan saya ini antara dohir atau batin. Jangan langsung divonis wahai fulan. Makanya beliau julukannya apa? Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsyah. Karena kenapa? Arwahnya, jasad beliau itu terpotong-potong, ya ta'arash. Subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau walinya Allah Ta'ala bisa seperti itu, bagaimana Sayyidil Wujud? Bagaimana Sayyidil Awwalina wal Akhirin? Bagaimana Sayyidil Khataman Nabi Anbiya wal Mursalin? Shallu ala Nabi Muhammad. Lebih lagi makom mereka, beliau Nabi Muhammad SAW dibanding apa? Dibanding wali-walinya. Makanya di dalam diri para aulia Allah Ta'ala itu dunia semuanya kecil, tidak ada artinya. Karena di dalam hati mereka seperti saya katakan tadi, ada kalimat Allahu Akbar. Semua Allah Ta'ala hanya besar, yang selain adalah kecil, tidak ada artinya. Maka ikatkanlah diri kita dengan Maha Besar. Ikatkanlah diri kita dengan manusia yang besar, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengambil sedikit dari sedikit manakib orang-orang soleh. Ilmu, bagaimana ilmu kita belajar. Kalau orang-orang dulu itu, ya kan, apalagi di Martapura ini subhanallah luar biasa terkenal dengan kota santri, betul ya. Kalau di Jawa Timur itu Pasuruannya, di Bangilnya terkenal dengan kota santri. Kalau di Kalimantan Selatannya Martapurahnya, seperti itu. Kalau sudah baca kitab, kalau kita ini ya Allah baca kitabnya nggak tahu i'rab, disuruh i'rabin pelitat-pelitut salah semuanya, ya kan. Pengen jadi wali, mimpi jadi wali. Karena wali dasarnya adalah apa? Al-ilmu, ilim. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Risalatul Jami'ah, datang ke depannya Al-Habib Abdul Haddad, gurunya. Wahai guru,
Jalannya wali-wali Allah Ta'ala ini apa? Jalannya para walawin ini apa? Yang pertama katanya beliau apa? Al-ilm, belajar. Kemudian al-amal, mengamalkan. Kemudian al-ikhlas, mengikhlaskan apa yang dia amalkan. Kemudian yang keempat al-khauf, takut kepada Allah. Ada orang mengamalkan amalan tapi kada takut dengan Allah. Na'udzubillah min dalik. Yang kelima apa? Al-wara. Itu mereka. Sehingga kalau kita jangankan melihat di zamannya, kita hadir saja di hall ini, subhanallah, berapa rahmat, berapa inayah, berapa maghfirah yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena tadi ulun dipesan kada boleh ceramah panjang-panjang. Sebenarnya masih seru ini. Ya kan? Jangan panjang-panjang Beb ya. Oh ya udah deh, terima jadi kita ini. Ya kan? Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Berkahnya Rasulullah, amin. Berkatnya para wali-wali, amin. Wabil khusus sahibul hadra wal magam Kiai Haji Muhammad Kasful Anwar, dikembalikan keberkahannya khususnya kepada anak-anak kita yang tidak bisa hadir di saat ini, istri kita, binian kita yang tidak bisa hadir di tempat ini, kita pun yang hadir di tempat ini, hingga kita bisa ambil keberkahan tersebut dan kita bisa pancarkan keberkahan tersebut di dalam keluarga kita, anak-anak kita. Ajari cinta dengan orang soleh anak-anak kita. Yang terakhir dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang meninggal kuburannya di kota Wadi Ahmad. Ya, beliau mengatakan apa? Orang yang menghadiri haul para orang soleh atau para ulama, para kiai, atau ziarah ke makomnya itu mendapat salah satu dari dua perkara. Mendapat apa? Salah satu dari dua perkara. Orang yang menghadiri haul atau berziarah ke makomnya orang soleh, hayyan au mayyitan, biarpun orang soleh itu masih hidup atau orang soleh tersebut itu sudah meninggal. Apa salah satu dua perkara tersebut? Yang pertama, diampunkan dosanya. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Itu yang pertama, diampunkan dosanya. Kemudian yang kedua, kalau orang tersebut pantas untuk menerima makomnya wali yang kita ziarahi atau wali yang kita hadiri haulnya, dia akan kecipratan halnya alias keramatnya. Amin ya rabbal. Yang paling utama, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan berkahnya kami hadir di haulnya Kiai Haji Muhammad Kasful Anwar ini, ya Allah, Engkau berkahi kami semua ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Anak-anak kami yang tidak bisa hadir di tempat ini ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah. Jaga mereka dari segala perbuatan dosa. Jauhkan mereka dari perbuatan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, hindarkan anak kami dari perbuatan zina, dari minuman keras, dari narkoba ya Allah. Berikan hati mereka ya Allah untuk mempunyai keterikatan dengan orang-orang soleh ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah, kelak di hari kiamat anak kami Engkau seret dalam neraka-Mu ya Allah, dan anak kami pun mampu menyeret kami untuk masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami semua yang hadir dalam hall ini atau mereka yang lagi uzur nggak bisa hadir ya Allah, al-ghaibina wal ghaibat, was-sami'ina was-sami'at, anak-anak kami, keluarga kami, istri kami semuanya ya Allah, masukkan kami dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad SAW ya Allah, bersama Nabi Muhammad SAW ya Allah, bersama Nabi Muhammad SAW ya Allah, bersama Nabi Muhammad SAW ya Allah. Dan kami bisa menatap wajah Nabi di surga-Mu ya Allah, berkumpul dengan Nabi Muhammad dalam surga-Mu ya Allah, mencium tangan Nabi Muhammad SAW dalam surga-Mu ya Allah,
memeluk tubuh Nabi Muhammad SAW dalam surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harraqat rihus saba awsana. Ya Allah, dengan berkahnya hal ini ya Allah, Indonesia Engkau jaga ya Allah, Indonesia Engkau jaga ya Allah, dari ekonominya Engkau jaga ya Allah, dari ekonominya Engkau jaga ya Allah. Ya Allah, Engkau jaga dari segala bala, dari musibah, gempa bumi, tsunami. Ya Allah, berahmatika ya arhamar rahimin. Negara Indonesia banyak wali-walimu ya Allah, banyak orang-orang saleh ya Allah, khususnya di wilayah Martapura, wilayah Kalimantan Selatan, wilayah Jawa Timur, wilayah semuanya ya Allah, min masyarikil ardi wa magharibiha, negara-negara muslim fi Palestin ya Allah, tsabbit imanahum ya Allah, kuatkan iman mereka ya Allah. Mereka ya Allah, orang-orang Palestina ya Allah, mereka membuka matanya, yang mereka tonton bom, yang mereka tonton nuklir, yang mereka tonton orang-orang yang jahat kepada mereka ya Allah. Ya Allah, mereka yang berbuat jahat dengan orang-orang muslim, singkirkan dari negara kami, singkirkan dari negara-negara muslim ya Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan-Mu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melalui kekuatan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Maulana ya Mujib, ya Hadiran la yaghib. Tawassal ilaika bil Habib, tawassal ilaika bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Tawassal ilaika ya Allah bi sahibil hadra wal maqam Ki Haji Muhammad Kasful Anwar ya Allah. Taqdi hajatana wal hadirin wal hadirat, taqdi hajatana wal hadirin wal hadirat. Garib, garib ya garib, garib ya garib, garib ya garib. Da'awtana kama amartana, fastajib lana kama wa'adtana, innaka la tukhliful mi'ad. Da'awtana kama amartana, fastajib lana kama wa'adtana, innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina min azwajina wa dhurriyyatina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ja'alna lil muttaqina imama, ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam ala man wa salafuna salih ala man wa sahibul hadra wal maqam Ki Haji Muhammad Asul Anwar wa jamil awliya was salihin wa jami'il syuhada was salihin. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Radhal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya Allah minta maaf kalau ada salah kata, perbuatan, tingkah laku, kurang adab, kurang ajar, kurang sopan, khususnya dengan para habaib yang ada depan atau para alim ulama, khususnya anak keturunan Ki Haji Muhammad Kasful Anwar. Kalau ada salah kata, kurang adab, kurang sopan, Allah minta maaf karena saya manusia biasa dan manusia tempatnya dosa dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.